Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amalan-amalan kita, untuk menambah bekal kita nantinya di yaumul akhir. Dan tak lupa salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, uswah hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tunggu syafaatnya kelak. Hadirin, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita bandingkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, satu hari di dunia ini seperti 1000 tahun yang ada di akhirat. Satu hari yang ada di akhirat kebalikan sama dengan 1000 tahun yang ada di dunia. Kemudian apa sih makna hidup yang ada di dunia ini yang sangat singkat? Kita mendapati penderitaan, kesedihan, kesengsaraan. Pun di lain waktu kita mendapati kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyaratnya di dalam Al-Quran bahwa hidup di dunia ini adalah ujian kepada manusia, dan agar terpilih mana orang yang bertakwa dan mana orang yang tidak bertakwa. Saya akan coba berikan 3 contoh ya. 3 contoh orang yang kiranya memandang itu bahwa mereka adalah orang yang sukses, orang yang bahagia, namun pada akhirnya mereka itu orang yang celaka. Yang pertama yaitu orang yang diberikan ilmu. Kita tahu orang yang pandai, orang yang diberikan kecerdasan, dapat mengelola apa yang dia bisa kelola, maka kita akan pandang dia orang yang sukses, orang yang memiliki ilmu tinggi. Tetapi ketika orang itu terlena dengan kenikmatan kepintarannya, maka dia akan sengsara. Seperti siapa? Seperti perkataannya Qarun. Ketika dia mendapati harta yang banyak, kemudian dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun berkata, sesungguhnya apa yang ada padaku ini atas dasar ilmu yang aku punya. Jadi Qarun mengklaim bahwa apa yang dia miliki itu hasil dari ilmunya. Maka ini yang pertama, dia terlena dari apa yang dia punya itu, dan dia mengklaim bahwa ini hanya dari usahaku, dari ilmuku, dari kepintaranku. Maka akibat dari kesombongan yang dimiliki Qarun ini, dia tidak lulus ujian, dan dia dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh dari tidak lulus ujian atas kenikmatan yang dimilikinya, yaitu dia makhluk yang pandai ibadah, yang suka ibadah, taat kepada Allah gitu kan. Bahkan
ibadahnya itu hampir menyamai malaikat. Malaikat itu nggak punya rasa nafsu, jadi memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi ini ada yang beribadah kepada Allah hampir menyamai malaikat, bahkan dimasukkan ke dalam golongan malaikat, yang mana kemudian dijuluki di dalam Al-Quran sebagai iblis. Aslinya dia itu bangsa jin, cuman dimasukkan ke bangsa malaikat karena menjadi makhluk yang rajin beribadah. Dia juga sengsara dan tidak lulus ujian karena satu perkataannya, yaitu ana khairum minhu. Tatkala Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi menolak. Nah, sebenarnya jin ini sebelum dijuluki sebagai iblis sedang diuji oleh Allah. Ternyata dia tidak lulus ujian. Dia merasa sombong atas dirinya yang diciptakan dari api, yang kemudian mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqatahu min nari wa khalaqatahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam itu dari tanah, dan merasa dirinya lebih tinggi dari Nabi Adam, padahal itu adalah perintah Allah. Maka pembangkangan ini akan menghapuskan segala amal yang sudah dibuatnya. Kemudian dia dijuluki sebagai iblis yang membangkang. Kemudian yang diusir dari surga, yang nantinya juga akan kekal di dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang tidak lulus ujian ini, yang diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, tapi ketika dia sengsara, dia kemudian mengeluh, seperti di dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka ada orang-orang yang diuji dengan kenikmatan, diberikan kelancaran rezekinya dan lain sebagainya. Mereka mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Tuhanku memuliakanku itu ya memberikan kenikmatan kepadaku. Tapi tatkala orang ini diberikan sengsara, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka tatkala orang yang tadi diberikan kenikmatan, yang mengatakan Tuhanku memuliakanku, ketika diberikan harta yang sedikit, kecukupan rezekinya berkurang, maka dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Jadi patokan ketika dia diberikan harta banyak, Tuhanku memuliakanku, tapi ketika hartanya dikurangi, dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Maka dia tidak lulus ujian juga, karena menganggap harta itu adalah sebuah keharusan yang harus diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah. Ketika hartanya berkurang, menjadi miskin, maka dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Nah, karena kenapa orang ini bisa dimasukkan ke dalam yang tidak lulus ujian? Karena dia tidak lulus ujian ketika mendapatkan berkurangnya harta. Seharusnya kita tetap bersyukur, berhusnuzon, bersabar atas apa yang kita dapati, kita lalui. Karena segala yang kita hadapi di dunia ini adalah semua bentuknya ujian, baik itu kesenangan maupun kesengsaraan. Bagaimana sikap kita yang itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekolah, biasanya kita belajar dulu baru dapat ujian nilai. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari kita diuji dulu oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pelajaran itu. Apakah pelajaran itu baik maupun buruk? Maksudnya
dalam rangka kenikmatan itu kita diuji dalam hal kebaikan, dalam hal kenikmatan, atau dalam hal kesengsaraan, maka kita akan mendapatkan hikmah di sana. Apakah kita juga lulus ujian itu atau tidak? Maka saya mengajak kepada teman-teman semuanya agar selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita nisbatkan lagi semua ini dari Allah. Semuanya ini atas kehendak Allah. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan kenikmatan oleh Allah, dianugerahi kepintaran, dianugerahi keistiqomahan beribadah, dianugerahi kekayaan, jangan sekali-kali kita nisbatkan ini karena aku, ini karena usahaku, tapi nisbatkan ini karena Allah. Ini atas takdir Allah, atas doa-doa orang-orang solih. Jadi jangan sampai kita menyombongkan diri atas kenikmatan yang sudah Allah berikan. Dan pula ketika kita mendapatkan kesengsaraan atau musibah atau kekurangan harta, jangan sampai kita bersuuzon kepada Allah, bahkan sampai mencela Allah. Allah Rabbi ahanan, Allah telah menghinakanku. Maka tatkala ketika kita mengucapkan kalimat itu, artinya kita sama saja tidak lulus ujian. Maka kita harus bersabar, banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena sungguhnya Allah mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Bisa jadi ketika kita sedang kekurangan harta, ini adalah kejadian terbaik untuk kita agar kita bersabar. Bisa jadi ketika kita didapati banyak harta, kita tidak lulus ujian, karena kita bisa jadi terlena karena harta tersebut. Nah, maka selalulah berhusnuzon kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka lihat posisi kita hari ini, apakah kita sedang posisi mendapatkan kenikmatan atau sedang mendapatkan musibah. Dan kedua-duanya harus kita sadari bahwa itu adalah bentuk ujian kita di dunia, sehingga nantinya akan dilihat apakah kita lulus ujian atau tidak. Dan untungnya di dunia ini kita boleh mencontek ya. Kalau ujian di sekolah kan nggak boleh nyontek nih. Nah, di sini kita boleh mencontek, bahkan diperintahkan untuk mencontek. Mencontek siapa? Mencontek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu sosok yang pernah diuji dalam hal kenikmatan dan diuji juga dalam hal kesengsaraan. Bahkan banyak sekali disakiti oleh orang-orang. Nah, kalau kita sedang banyak disakiti, dibully, kan? Maka kita lihat Rasulullah bagaimana cara menangani itu semua. Semoga kita bisa lulus ujian dunia dan bisa dipertemukan kembali di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.